Oh iya, tahu-tahu yang Vespa itu kan? Dejavu bukannya hal yang kita alamin terus kita ngalamin lagi gitu ya? Putus dejavu, oh yang Vespa-Vespaan itu ya? Tahu kok yang komunitas Vespa Win Jakarta ya? Yang gue tahu sih mereka suka ngumpul-ngumpul gitu, cuman nggak cuma ngumpul aja sih, kayaknya ada kegiatan sosialnya juga deh. Mungkin yang gue tahu kemarin doang tuh yang ngadain bakti sosial. Ada Setahu gua sih. Itu biasanya sih dia agenda rutinnya ini kopdar nongkrong bareng gitu, seluruh anggotanya diajak nongkrong di depan halte UIN biasanya sih. Dong, berarti kan mereka nggak cuma ngumpul-ngumpul aja, positif, ada kegiatan sosialnya juga lagi, keren deh pokoknya. Tanggapan gue positif sih karena sebuah komunitas berlatar belakangan Vespa ya bisa dibilang ya kita bisa bilang ada beberapa orang menganggap negatif, tapi ternyata mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah maupun di studio. Berjumpa dengan saya Zahra Sabitah di program acara Bincang Edukasi. Seperti biasa, saya akan mengundang bintang tamu yang berprestasi dan menginspirasi tentunya, bukan orang-orang yang senang membuat sensasi. Dan kali ini saya akan mengundang sebuah komunitas yang mana komunitas ini bukan cuma masih pada muda dan fresh, tapi komunitas ini juga telah melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Biar pada nggak penasaran, langsung aja ya kita panggil ke atas panggung. Ini dia komunitas Dejavu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu dong, biar supaya penonton di rumah tuh pada tahu. Boleh. Ini dengan siapa? Fahri Muhammad. Oke, Fahri. Kalau yang ini? Rizal. Riza. Oke, Fahri dan Riza. Tadi kan kita udah lihat ya di tayangan sebelumnya, kalau ternyata ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu Dejavu. Bisa dikasih tahu diri nggak Dejavu itu apa sih dan gimana awal mula berdirinya Dejavu? Nah, ya saya jelaskan sedikit. Dejavu itu adalah sebuah komunitas Vespa, sebuah komunitas pecinta Vespa di UIN Jakarta. Oke. Nah, untuk awal mula terbentuknya Dejavu itu bermula dari beberapa orang. Itu ada Mas Pai, Oke, Mas ada Fai. Bang Fijol, sama Bang Mojer. Itu mengundang beberapa anggota dari pecinta Vespa di UIN untuk berkumpul, merencanakan suatu kegiatan, dan alhamdulillah terlaksana di Anyer ketika itu. Oke, Ketika Anyer. itu di Anyer mereka berkumpul membuat forum, akhirnya musyawarah lah, terbentuk itu nama dan logo Dejavu sendiri. Oke. Nah, kalau Dejavu itu sebenarnya kepanjangan dari apa sih? Dejavu itu kepanjangan dari Jakarta Vespa UIN. Oke, Jakarta Vespa UIN. Iya. Tapi keren ya, kreatif gitu. Singkatannya tuh kayak nama-nama Belanda gitu, Dejavu. Nah, iya. Oke. Terus kalau untuk saat ini ada berapa jumlah anggota sih yang tergabung sama Dejavu? Untuk anggota itu ada sekitar 102 orang anggota 102, dari oke. mahasiswa aktif yang terdaftar. Kemudian di senior atau alumni yang sudah masuk terdaftar itu 49 Oke. orang. Itu kan ada lumayan banyak ya ternyata anggotanya. Nah, itu semuanya tuh masih aktif sampai saat ini atau hanya ada yang udah tinggal nama gitu? Nah, jadi ada dua macam kategori sebetulnya dari anggota Dejavu itu. Yang pertama kan mahasiswa aktif, di mana mahasiswa aktif itu sendiri yang memang lagi gencar-gencarnya untuk membuat suatu program atau acara yang memang direncanakan oleh dari kita. Kemudian yang untuk dari alumni itu memang untuk menjadi ajang silaturahmi mereka apabila yang mahasiswa aktif membuat acara gitu. Jadi memang inti dari Dejavu ini adalah sebetulnya persaudaraan dan kekeluargaan. Oke. Terus kalau misalnya cara perekrutan anggotanya gimana sih kalau di Dejavu itu? Oke, kalau untuk perekrutan sendiri kita tidak ada untuk rekrutan khusus gitu, nggak ada ya. Kalau untuk perekrutan sendiri kita lebih ke persuasif aja sih, untuk lebih ke ajakan ataupun ketika ada teman dari pengguna Vespa atau pencinta Vespa itu
ingin bergabung untuk ke Javu ini sendiri gitu, baik. kita terbuka gitu. Seperti itu. Ini kalau misalnya dilihat dari namanya ya, kan Dejavu itu ada keterangan UIN-nya. Nah, keterangan UIN ini tuh berpengaruh nggak sih sama perekrutan anggota? Apakah cuma anak-anak UIN aja yang boleh bergabung atau misalnya dari kampus lain, misalnya UMJ gitu ya, atau UI mungkin barangkali? Nah, untuk perekrutan dari kampus lain atau dari komunitas lain, sebetulnya tidak ada syarat kategori khusus juga sih sebetulnya, karena memang asas dari atau slogan dari Vespa sendiri kan satu Vespa sejuta saudara gitu Oke. memang. Jadi kita open welcome untuk siapapun yang mau datang ke kita, siapapun yang mau bermain ke kita gitu, siapapun yang mau sharing ke kita ya silahkan gitu. Selagi itu Oke. komunitas Vespa yang Hmm. lainnya gitu. Oke, baik. Terus kalau untuk saat ini ya, maksudnya gimana sih struktur organisasi resminya gitu? Apakah cuma ada kayak ketua, bendahara, atau sekretaris, atau ada divisi lain gitu? Kalau untuk struktural sendiri, untuk di Javu memang tidak ada struktural secara mendetail, secara struktur. Tapi kalau Oke. untuk di Javu sendiri, kepengurusan mungkin ya, untuk pengurusan inti aja. Jadi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan itu pun kenapa seperti itu? Karena di Javu ini tidak menutup kemungkinan dari anggota-anggota lain itu Oke. aspirasinya bisa tersalurkan gitu. Jadi tidak hanya terbatas di struktural ataupun di pengurus gitu. Oke. Eh, Kayaknya tuh kalau ini ya, kayak kalau misalnya di Javu tuh kayak seru banget. Maksudnya kalau orang yang benar-benar suka Vespa gabung di Javu kayaknya, soalnya kayak mengutamakan kekeluargaan banget ya. Iya pasti Javu. Oke, nih udah makin seru kan ya perbincangannya, tapi masih ada segmen 2 nih, dan di segmen 2 saya akan lebih mengulik lagi lebih dalam tentang Deja Vu. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol lebih lama lagi setelah yang satu ini. Kurang kerjaan, tidak sopan, baju butut, hingga badan lusuh adalah deretan pandangan negatif yang biasanya dialamatkan ke komunitas Vespa. Tapi, benar nggak sih semua pandangan negatif itu? Untuk membuktikannya, mari kita intip sejenak kegiatan-kegiatan Deja Vu, sebuah komunitas Vespa yang ada di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Komunitas yang berdiri pada tanggal 5 Juni 2005 ini ternyata mempunyai banyak kegiatan loh. Dimulai dari kegiatan yang sifatnya have fun sampai kegiatan yang bersifat sosial. Bagi kalian mahasiswa UIN Jakarta yang suka melewati gedung Fakultas Tarbiyah di Rabu sore, tentu sudah tak asing lagi melihat segerombolan orang yang sedang duduk dengan Vespa-Vespa yang berjejer di sekelilingnya. Yap, itulah kegiatan mingguan komunitas Deja Vu yang disebut dengan kegiatan kopdar atau kopi darat. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan santai sesama anggota komunitas. Mereka juga sering nih mengadakan kegiatan seperti futsal, touring, dan rolling. Selain itu, mereka juga aktif loh dalam kegiatan sosial. Misalnya, mengadakan kegiatan sunatan massal, adventura, Vespa berbagi berkah, bernabung, dan masih banyak kegiatan sosial lainnya. Sungguh menarik kan? Jakarta Vespa UIN. Masih di Bincang Edukasi. Mas, tadi kan kita udah lihat ya di tayangan sebelumnya, itu ada kegiatan-kegiatan rutin dari Deja Vu dan juga aksi-aksi sosialnya ya. Nah, saya mau nanya dulu nih, kalau kegiatan rutinnya, itu kegiatan rutin di Deja Vu tuh apa aja sih? Untuk kegiatan rutin sebetulnya kita ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu kategori rutinitas mingguan. Kategori rutinitas mingguan itu ada kopdar atau kopi darat. Di situ memang kita berkumpul, kemudian bersilaturahmi juga tentunya ya. Selain itu kita sharing seputar Vespa, seputar mesin Vespa, dan juga sharing
hal yang lainnya tentunya. Hmm. Terus ada kategori yang kedua itu kategori bulanan. Kategori bulanan itu kita ada jadwal kegiatan futsal, Iya. kopdar sehat disebutnya ya. Hmm. Terus kemudian ada bernabung, berbagi nasi bungkus, dan Oh, itu oke. menjadi rutinitas bulanan kita. Oke. Itu tadi apa namanya? Kopdar 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 sehat. sehat, Kopdar iya sehat. Itu kopdar kopdar sehat. sehat tuh kayak gimana? Untuk kopdar sehat sendiri sebetulnya eh, agenda olahraga aja memang. Oh, oke. Memang agenda olahraga seperti futsal karena memang kan umumnya kan pengendara Vespa Mm-mm. di Javu itu kan mayoritas ini ya laki-laki, Laki-laki. makanya Hmm. lebih condong suka ke futsal gitu. Tapi ada nggak sih anggota perempuannya kalau di Dejavu? Kalau untuk anggota perempuan ada gitu. Karena untuk bervespa tidak terbatas oleh gender kan gitu. Tapi banyak Jadi perempuannya. ada Oh, perempuan. oke. Terus kalau ini kan di Javu itu kan identik sama komunitas Vespa kan ya, dan udah pasti pernah touring dong, ya Iya. dong, ya kan? Pernah touring kemana aja sih selama ini? Kalau untuk touring kemana aja, The Javu sendiri udah ke beberapa wilayah Indonesia pun sudah gitu, dari barat, timur pun Oke. sudah gitu. Kalau untuk dari zamannya dulu, dari zaman dari pendiri-pendiri Javu, dari zaman abang-abangan kita gitu, sampai saat ini teman-teman udah ke daerah mana saja gitu. Dari misalnya kalau untuk dari barat sendiri kita sudah sampai ke titik nol, untuk Sabang pun perwakilan dari The Javu sendiri itu sudah ada. Beberapa teman sudah ada, dan sampai ke barat pun Oke. ke Bima, Flores itu dan ada, dan dari teman-teman sendiri terakhir itu tahun kemarin kita ke Lombok, ke Bima, Wah, dan Lombok. untuk yang terakhir ini untuk perjalanan terakhir itu kita ke Pulau Sumatera, ke Lampung, Ke untuk Lampung. acara Vespa di Sumatera. Oke. Kalau kayak gitu yang ikut banyak? Ya perwakilan yang minat dan Oh. siap. Oke. Terus persiapannya apa aja sih biasanya kalau mau touring itu? Kalau untuk persiapan sendiri tentunya persiapan badan. Pastinya Oke. untuk badan sendiri harus fit, dan tentunya persiapan untuk kendaraan, untuk kondisi Vespanya sendiri tersebut ya harus juga fit, dan tentunya juga finansial dan logistik juga harus siap gitu untuk perjalanan. Oke. Terus kan kalau selama ini pas touring kan rame-rame ya udah pastilah ya gitu kan Ya. konvoy. Pernah nggak sih dapet komentar negatif atau cibiran dari masyarakat gitu? Misalnya ada yang bilang gini, "Ini komunitas apa sih? Ganggu banget jalan rame-rame, ngalangin jalan," gitu misalnya. Oke, kalau untuk cibiran atau stigma negatif untuk ke Javu sendiri sih, itu kita terlalu meminimalisir untuk hal itu gitu. Oke. Karena untuk setiap kita berkegiatan, setiap kita bersosialisasi, setiap kita membaur ke masyarakat, pastinya kita di situ membawa nama baik, terutama nama baik kita sendiri. Oke. Apalagi kalau kita udah menjaga nama baik kita sendiri, itu bertujuan untuk menjaga nama baik Javu tentunya. Seperti itu. Kita selalu meminimalisir untuk stigma negatif dari luar gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan lain misalnya pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, Iya. bukan touring, ada yang komentar-komentar negatif. Kalau untuk Ngumpul-ngumpul apa sih ini gitu misalnya? Oh gitu. Kalau untuk komentar negatif sih, ya itu tadi kita selalu meminimalisir gitu. Dengan contohnya kita itu membaur gitu. Kita untuk Oke. di Javu sendiri kita membaur, kita bersosial dengan siapapun gitu. Kalau contohnya untuk lingkup kampus sendiri kita membaur dengan misalnya contohnya security, tidak hanya dengan Oke. antar mahasiswa, pedagang gitu. Jadi kita humble kok untuk ke semua teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau untuk stigma negatif tuh kita hindari, karena di sini kita tidak mengeksklusivitaskan diri kita bahwa kita di Javu, tapi kita Baik. membaur untuk dengan yang lainnya gitu. Oke. Kan tadi kita udah bahas tentang kegiatan rutinnya. Dan setelah kita telusuri ya, tim talk show saya telusuri, ini komunitas di Javu juga sering melakukan aksi sosial. Ya, Bisa betul, dong kurang diceritain lebih. sedikit aksi sosial apa aja sih yang pernah dilakuin sama di Javu? Nah, mungkin untuk rangkaian kegiatan aksi sosial dari di Javu sendiri, ya alhamdulillah sudah cukup banyak terlaksana juga. Dari mulai Adventura itu aksi dedikasi Vespa untuk masyarakat, kemudian ada hitanan massal yang Oh, ada memang hitanan. ada hitanan massal yang memang kita juga bekerja sama dengan Yayasan Faidul Barokat itu di Bekasi. Kemudian kita juga ada bernabung ya, bernabung yang menjadi agenda rutinitas harian. Oke.
Terus masih ada kegiatan aksi sosial lain selain itu atau gimana? Oh iya, sebetulnya masih ada kegiatan lain dan Oke, tahan dulu jawabannya. Nah, kalau misalnya pada penasaran lanjutan dari jawaban Mas Riza dan Mas Fahri ini, kita bakal bahas nanti setelah yang satu ini. Tetap di Bincang Edukasi. Masih di Bincang Edukasi. Nah, tadi kan kita udah denger ya tentang kegiatan rutin dari Dijavu. Terus juga ada aksi sosial, tapi tadi pas mau jawab dan mau ngejelasin lebih detail lagi ternyata eh, kita iklan gitu. Jadi biar kita kulik lebih dalam lagi ya tentang aksi sosial dari Dijavu ini. Coba dong dilanjutin lagi, kan tadi belum sempet jawab ya tentang aksi sosial dari Dijavu. iya, untuk aksi sosial dari Dijavu sendiri, seperti saya katakan tadi kan memang ada beberapa agenda tahunan dari Dijavu sendiri seperti Adventura. Jadi di sini Adventura adalah aksi dedikasi untuk masyarakat kepanjangannya. Jadi untuk teknis itu kita mengamalkan atau meneladani dari Tridharma Perguruan Tinggi, Oke. yaitu kan ada pengabdian juga gitu. Jadi memang kita diposisikan di suatu desa dan kita memang betul-betul mengabdi untuk masyarakat. Waktu itu Oke. terlaksana di Sukabumi ya, Iya, Sukabumi di Sukabumi, di desa Parung Kuda. Barungkuda itu. Kita itu 2 minggu di sana, terus modelnya semacam mini KKN sih gitu Oh, sebetulnya. Jadi tapi ini dihususkan untuk anak-anak Vespa UIN saja yang mengadakan ini gitu. oke. Iya benar-benar mirip KKN ya ternyata itunya kegiatannya. Terus selain itu ada aksi sosial apa lagi? Kalau untuk aksi sosial selain Adventura tadi, aksi dedikasi Vespa untuk masyarakat, kita untuk agenda tahunannya tadi udah disampaikan oleh Mas Fahri, kita ada sunatan massal, untuk ada sunatan massal, Oh, sunatan dan massal, oke. alhamdulillah itu berjalan rutin setiap tahunnya. Kita bekerja sama dengan Yayasan Faidul Barokat. Jadi kita kita menggalang dana, kita berswadaya untuk mengadakan acara sunatan massal Oke. tersebut, dan support dari yayasan juga, bagi yayasan yang menjalankan, yang mengelola keberlangsungan acara, Oke. seperti itu. Dan itu berlangsung setiap tahun. Oke. Masih ada lagi kegiatan aksi sosial lainnya? Untuk di agenda bulanannya itu kita bernabung, Iya, berbagi bernabung. nasi bungkus. Jadi kita itu Oke. swadaya dana untuk membeli nasi bungkus, dan kita keliling untuk membagikan nasi bungkus itu Itu untuk yang biasanya memerlukan. pembagian nasi bungkusnya di daerah mana aja tuh? Apa cuma Ciputat kah atau Untuk pembagian nasi bungkus sebetulnya untuk tempat juga kita tentatif ya. Kadang teman-teman ada yang ke daerah Pondok Ranji, kemudian Oke. ada yang ke daerah Kampung Hutan, karena memang di situ kita banyak juga melihat semacam pemulung ataupun memang yang orang-orang yang tidak Oh, mampu. iya. Ya memang itulah sasaran kita untuk dari bernabung itu. Cuman memang teknisnya kita jalan sambil touring, sambil happy tentunya jalan-jalan, dan ya kita selipkan di situ kegiatan sosialnya. Ada ini enggak kegiatan sosial nikah massal mungkin? Belum. Nanti mungkin bisa Nikah kita massal. Soalnya ini kayaknya kameramennya tuh pada pengen nikah tapi kendala dana. oh bisa Oh bisa iya lupa, kameramennya pada jomblo. Oh gitu. Kalau bisa sih nanti kalau misalnya ada aksi sosial nikah massal, nanti disiapin juga sekalian calon-calonnya gitu, calon. Oh iya, Iya, boleh buat yang boleh. jomblo-jomblo tapi pengen nikah tapi Iya. belum punya pasangan. Untuk kegiatan itu lagi apa? Sosial, kita sewaktu Hari Volunteer Sedunia itu kita di kampus ngadain aksi ojek Vespa. Jadi kita tuh Gratis. iya, bagi teman-teman yang mau ke fakultas, mau ke mana gitu, itu ojekin Vespa. Mungkin di situ nanti bisa sembari nyari jodoh mungkin ya. Oke. Iya, daripada jauh kan dari Tarbiyah, misalkan dari Tarbiyah mau jalan ke Saintek gitu kan, ke fakultasnya.
jauh Mm-mm. jalan kaki mending ya naik Vespa gitu ya Iya, naik sekali. ojek Oh, bisa Vespa banget. ya. Kapan-kapan kalau misalnya itu lagi dilaksanain, kontak saya ya. Oh iya ya, boleh 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 Mbak. Oke. Terus kalau sejauh ini apa sih yang menginspirasi Dejavu dalam melakukan aksi sosial? Kalau yang menginspirasi sendiri sih sebetulnya untuk saya pribadi memang slogan dari atau yang mendukung memang untuk terus menggalang aksi sosial yaitu ya kita sebagai manusia nanti juga Oke. memang akan berkecimpung banyak di masyarakat dan intinya khairun nas anfa'uhum linnas tentunya ya. Oh iya. Manusia yang berguna untuk manusia yang lainnya begitu. Oke. Kalau sejauh ini aksi sosial apa sih yang paling berkesan atau yang kira-kira tuh terbesar yang pernah dilakukan sama Dejavu? Ya semuanya berkesan tentunya. Di situ kan Oke. karena kita niat tulus untuk aksi sosial gitu. Dan selama aksi itu berjalan pun kita merasakan manfaatnya gitu bagi sesama dan bagi orang lain gitu. Tentunya yang seperti bernabung, kita bisa dengan niat tulus kita bermodalkan hal kecil Oke. tapi bermanfaat juga bagi sesama, dan contohnya untuk Adventura juga tentunya kita Oke. eh, kita berlatar belakang komunitas gitu, hanya berlatar belakang komunitas yang mendasari atas kesenangan kita atas terhadap Vespa, tapi kita berinisiatif untuk mengadakan program pengabdian masyarakat gitu tentunya. Tidak hanya KKN saja atau seperti hal Oke. sesuatu yang wajib dari kampus, tapi kita inisiatif untuk Mm-mm. melakukan program pengabdian Baik. masyarakat. Oke, nah ini kan lagi bulan Ramadan ya. Yep. Kegiatan di bulan Ramadan ini ada nggak sih yang udah dikhususkan gitu? Maksudnya ada kegiatan yang benar-benar khusus untuk bulan Ramadan gitu? Oh iya, untuk kegiatan khusus di bulan Ramadan Ah, ya? iya. Iya, sampai lupa tadi saya sebetulnya. Itu juga memang dikategorikan sebagai kegiatan sosial. Jadi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, memang ada suatu acara itu bertema dengan VBB, Oke. VBB gitu ya. Itu dari artinya yaitu Vespa berbagi berkah. Oke. Kenapa kita bilang Vespa berbagi berkah? Karena memang Vespa berbagi berkah juga selain momentumnya Ramadan memang ya dilaksanakan ketika Ramadan. Terus juga ada beberapa rangkaian agenda kegiatan yang memang salah satunya yaitu berbagi takjil di bulan Ramadan itu kita Oke. lakukan juga di rangkaian kegiatan VBB. Terus kemudian itu rangkaiannya ada ngabuburit juga. Ngabuburit. Ngabuburit ya. Oh, ngabuburit. Bahasanya Oke. ngabuburit. Itu kita semacam rolling thunder atau jalan-jalan lah ya keliling-keliling gitu. Terus kemudian di acara puncak kita juga ada buka bersama. Tentunya ada buka Oke. bersama dan santunan anak yatim. Memang santunan anak yatim yang kita tekankan di sini ya santunannya sebetulnya ya santunan anak yatimnya, di mana kita bisa merasakan antara yang punya dan tidak punya tuh ya memang kita Oke. setara ya gitu kan. Kita bagaimana bersosial dengan baik gitu supaya bisa Oke. mereka merasakan apa yang kita punya juga. Oke. Nah, kalau misalnya oke. Karena waktunya nggak memungkinkan ya untuk mengobrol lebih banyak lagi. Sebenarnya seru sih perbincangan kali ini ya kan dapat banyak manfaat banget gitu dan inspirasi banget. Oke, langsung aja dan saya punya kenang-kenangan nih. Oh iya boleh tuh. Oke, saya punya Aduh, kenang-kenangan. menarik Sebentar nih ya. kayaknya. Keluarin dulu. Oke, sebentar. Nih ada gelas. Gelasnya bagus tuh. Ada. Wah menarik nih. Ya, Ya. Satu lagi sebentar. itu lagi ya. Oke, sebentar. Oh iya, Oke. makasih. Bagus kan nih ada logonya. Oh iya benar. Santun dan Terima mencerdaskan. Makasih. Oke, ini kan mau dong kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana supaya lebih semangat lagi dan komunitas tuh dijadikan ajang untuk berbuat hal-hal yang positif kepada orang lain gitu. Silakan bagi-bagi pesan ke teman-teman di luar sana. Ya mungkin untuk pesan atau statementnya Madep ke ini
Oke. Saya tetap berpedoman tadi seperti tadi yang saya katakan, eh, intinya hoerunas anfahum linas sih, bagaimana kita Asik. Iya, berguna oke. untuk manusia yang lainnya. Ya mungkin itu saja. Kalau Mas Riza coba. Iya, kalau dari saya untuk pesannya ya untuk terutama untuk seumuran kita ya, untuk teman-teman seumuran kita yang masih muda dan mahasiswa, jangan sia-siakan masa muda atau masa mahasiswa, Yap, berproses benar. terus, kita eksplor potensi kita siapkan diri untuk terjun di masyarakat sebagai bagian masyarakat nantinya gitu. Oke. Nah, itu dia tadi perbincangan kita dengan Dijavu. Hari ini kita telah belajar banyak hal bahwa sebuah komunitas itu tidak hanya menjadi wadah bagi kita untuk menyalurkan hobi dan bakat aja, tapi komunitas juga bisa menjadi tempat kita untuk mengeksplor atau berbuat lebih banyak hal terhadap hal-hal yang positif kepada masyarakat. Karena perlu diingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya Zara Sabita pamit undur diri. Tonton terus Bincang Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.